Hadis Rasul itu dipilah-pilah oleh manusia. Masa ada hadis, wah ini dhaif. Masya Allah, Kanjeng Nabi didhaifkan. Yang orang itu kita belum paham. Imam Bukhari ada di Rusia, begitu jauh, belum ada IT. Lalu selanjutnya Panji Gumilang mengatakan, jangan mencuplik dari imam-imam hadis, jangan mencuplik dari perkataannya orang lain. Hadis yang benar itu adalah Al-Quran, itulah asli perkataannya Rasulullah, katanya. Nah, yang dikatakan hadis yang utuh itu ya hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diterangkan di dalam Al-Quran. Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Di video yang lalu atau di pembahasan sebelumnya, saya membahas tentang khotib sholat Jumatnya Al-Zaitun yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah perkataannya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Jelas ya bahwa yang dibacakan oleh khotib sholat Jumatnya tadi itu kan adalah ayat suci Al-Quran, surah Az-Zariyat ayat 56. Membacakan dalil Al-Quran dalam sebuah pidato ataupun ceramah ya harusnya mengawali dengan mengucapkan qalallahu ta'ala fi Qur'anil Karim, karena itu firman Allah. Kecuali dalil yang dibawakan adalah hadis, barulah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan pemahaman dasar sekali bagi seorang muslim, dan ini juga sudah saya bahas di video sebelumnya, bahwa kesalahan khotib sholat Jumat Al-Zaitun itu bukan cuma terjadi di satu orang, tapi di semua khotib sholat Jumatnya Al-Zaitun ya begitu. Saya sempat punya harapan berbaik sangka kepada Al-Zaitun ya, bahwasanya semoga ini hanya kesalahan copy paste saja, seperti ini ungkapan saya di video sebelumnya. Semoga kesalahan yang di Al-Zaitun ini bukan kesalahan akidah ya. Saya harap ini hanya kesalahan teks saja yang di copy paste oleh santri-santrinya sehingga semua santrinya ikut salah. Tapi kalau ini kesalahan akidah, na'udzubillah, ya Allah, ini luar biasa penyimpangannya, menganggap bahwa Al-Quran adalah perkataannya Rasulullah. Ini suatu akidah yang batil, seolah-olah mereka menganggap bahwa Al-Quran itu adalah karangannya Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Itu video saya sebelumnya teman-teman ya. Namun setelah saya selidiki lebih jauh, kenapa mereka itu kalau membawakan dalil Al-Quran mengawali dengan ucapan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Qur'anil Karim. Ternyata ini bukan kesalahan copy paste teks sehingga semua santrinya yang jadi khotib itu salah. Bukan teman-teman, ini memang diajarkan oleh Panji Gumilang seperti itu, bahwasanya ketika mau membacakan dalil Al-Quran mengawalinya dengan mengucapkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Qur'anil Karim, bukan mengucapkan qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim. Ya Allah, diajari apa santri-santrinya ya. Ini videonya, coba kita simak ya penjelasan dari Panji Gumilang. Kita simak baik-baik betapa menyimpangnya pemikiran Panji Gumilang ya. Ini mengenai kenapa mereka mengucapkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Qur'anil Karim ketika membacakan dalil Al-Quran. Simak baik-baik. Merdeka, pikirnya merdeka. Jangan cuplik. Kalau kita berpikir cuplik, melangkah sedikit haram, kesini bid'ah, ke depan sedikit keluar dari ajaran Rasul. Kok seperti pernah ketemu Rasulullah saja. Hadis Rasul itu dipilah-pilah oleh manusia. Masa ada hadis, wah ini dhaif. Masya Allah, Kanjeng Nabi didhaifkan. Oh ini mutawatir, disepakati. Muttafaqun alaih. Jadi tertakluk kepada pendapat orang, yang orang itu kita belum paham. Imam Bukhari ada di Rusia, begitu jauh, belum ada IT.
yang dikatakan hadis yang utuh itu ya hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diterangkan di dalam Al-Quran. La yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi nutuknya daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dzalika huwa Al-Quran, ayat Al-Quran. Faqala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Mengapa Rasulullah? Rasulullah mendapat wahyu dari Gusti Allah, Adonai Allah. Ya, seperti itulah pemikirannya Bapak Panji Gumilang. Jadi dia menolak hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam periwayat hadis seperti Imam Bukhari dan imam-imam periwayat hadis lainnya. Bahkan tadi Imam Bukhari katanya, oh jauh di sana di Rusia, di sana dulu nggak ada teknologi, nggak ada IT, kok bisa menyimpulkan ini hadis sahih, ini hadis dhaif, ini hadis maudhu. Hadis Rasul itu dipilah-pilah oleh manusia. Masa ada hadis oh ini dhaif, Masya Allah kanjeng Nabi didoifkan, oh ini mutawatir, disepakati, mutafakun alaih. Jadi tertakluk kepada pendapat orang, yang orang itu kita belum paham. Imam Bukhari ada di Rusia, begitu jauh, belum ada IT. Selanjutnya Panji Gumilang mengatakan, jangan mencuplik dari imam-imam hadis, jangan mencuplik dari perkataannya orang lain. Hadis yang benar itu adalah Al-Quran, itulah asli perkataannya Rasulullah katanya. Makanya kita itu mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Qur'anil Karim. Nah, yang dikatakan hadis yang utuh itu ya hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diterangkan di dalam Al-Quran. Faqala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Mengapa Rasulullah? Rasulullah mendapat wahyu dari Gusti Allah, Adonai Allah. Ya Allah. Tapi dia tetap memahami juga bahwa Al-Quran itu firman-Nya Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Tetapi mereka memahami bahwa Al-Quran itu ya hadis, ya perkataannya Rasulullah juga gitu. Dan mereka tidak menerima hadis-hadis riwayat dari imam-imam hadis yang terkemuka yang kita ketahui saat ini. Merupakan pemahaman yang sangat dasar sekali bagi umat Islam, bahwasanya Al-Quran itu bukan hadis, hadis itu bukan Al-Quran. Dan mau cari pendapat ulama yang lurus dimanapun, tidak akan ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah hadis. Saya rasa tidak perlu lagi lah saya jelaskan tentang perbedaan antara Al-Quran dan hadis. Di video sebelumnya juga sudah saya sampaikan dan sudah saya terangkan ya, hadis itu apa dan Al-Quran itu apa ya. Teman-teman bisa simak video sebelumnya. Intinya ini saya melihat memang sepertinya ada kesengajaan untuk membuat paham menyimpang agar ya santri-santri, agar generasi penerus bangsa kita jadi bodoh. Coba teman-teman bayangin aja, Al-Quran dibilang hadis kan, aduh. Terus itu diajari ke santri-santrinya dan santri-santrinya khutbah dengan mengatakan seperti itu. Kan ini sama aja membodoh-bodohi santri. Begitu juga hal-hal lainnya, santrinya diajarin nyanyi lagu-lagu Shalom Alaihim, itu lagunya orang Yahudi. Makanya kita patut menduga ada misi besar di balik Al-Zaitun untuk membodohkan umat Islam. Panji Gumilang itu profesor, sekelas profesor itu masa nggak tahu mana Al-Quran, mana hadis, nggak bisa membedakan Al-Quran dan hadis sampai menyebut Al-Quran itu juga hadis. Penyimpangan yang sangat berbahaya itu ya penyimpangan yang datangnya dari orang munafik. Kalau orang bodoh yang menyimpang, kita ajarkan kebenaran, kita tunjukkan jalan yang benar, bisa jadi dia sadar.
Tetapi kalau orang munafik yang menyimpang, ya memang sengaja dia menyimpang. Dia tahu jalan yang benar, tapi dia sengaja menyimpang karena punya misi tertentu. Ya, ini yang berbahaya teman-teman ya. Dia mencari dalil 1001 macam cara untuk membenarkan penyimpangannya. Maka dari itu pembahasan video ini semoga bisa membuat kita untuk saling mengingatkan satu sama lain tentang bahaya penyimpangan.